Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri yassir li amri akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa ilaikal masir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kekuatan dari Allah, di mana kita masih bisa menjalankan perintah salat 5 waktu di masjid sebagai pembeda antara kafir dan muslim, insyaallah, amin. Semua dari kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali itu berasal dari Allah yang Maha Agung. Itulah dasar sehingga kita masih punya ghirah Islam, dasar ibadah Islam, yakni sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sebagai tupoksi utama diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kamu ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah dengan posisi yang paling tinggi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah jalan kunci surga, la ilaha illallah. Kunci surga, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Wa man kana akhiruka kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Inilah yang selalu saya gembar-gemborkan saat tausiah, saat bayan, saat tablik, yakni jalan menuju surga, la ilaha illallah. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengucapkan ini saat kita menjelang nasa atau menjelang sakratul maut, dijemput oleh malaikat Israel. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah yang senantiasa kita pahamkan diri kita terhadap kalimat yang paling tinggi, paling agung, la ilaha illallah. Tidak ada kenikmatan, tidak ada rahmat terkecuali kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat pembeda, di mana kita masih mempunyai kekuatan iman, yakin hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan. Inna lillah, kita semua berasal dari Allah. Inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah. Ruh
Allah yang tiupkan saat kita dalam kandungan sang ibu. 4 bulan kita tiupkan roh. Alastu birabbika, apakah kau Tuhanmu? Maka roh menjawab, bala syahidna, benar, dan aku sebagai saksi. Ini pendengar dari rahmati Allah. Proses dialog antara roh dengan Tuhan Allah ini jelas. Semoga kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah dan mati dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itulah pembeda antara syirik dan muslim, kafir dan muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada kekuatan kecuali kalimat la ilaha illallah. Ini kita pegang, ini kita rawat, ini kita zikirkan siang malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah kita husnul khatimah, mati dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Simple, sederhana, tidak berbelit-belit. Itulah kalimat kunci surga. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lafazkan, kita zikirkan insyaallah kalimat thayyibah yang paling agung ini la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun harta kita, kekayaan kita, tanpa kalimat la ilaha illallah kita akan merugi dunia dan rugi akhirat. Kita masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Syukur kita masih ada yang menyampaikan dakwah Islam yang paling tinggi, kalimat la ilaha illallah. Sementara yang lain tak sempat mereka mendengar dakwah semacam ini. Yang mereka dengar cuma dunia. Padahal dunia ini akan hancur, fana, hilang, kemudian musnah, fana, musnah. Zat yang maha kekal adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak kurang dan tidak lebih daripada tausiah ini harus mengarahkan kita ke jalan surga, jalan la ilaha illallah. Itulah manusia cerdas, itulah manusia jenius yang didambakan surga, yakni mereka yang senantiasa melafazkan, menzikirkan dan setiap detik, setiap saat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Insyaallah dari sini kita paham, dari sini kita yakin kita ini adalah hamba yang dirindukan surga dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya sedikit manusia yang mampu mempertahankan la ilaha illallah. Hanya sedikit manusia yang diberi hidayah la ilaha illallah, padahal mereka para cerdik, cendikawan, pandai. Mereka sangat menang dunia, yakni harta berlimpah, kekayaan, jabatan, kekuasaan. Tapi mereka tidak mampu membawa risalah nubuah hanya satu, yakni la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita ikhlas
tidak mencintai harta melebihi kecintaan kita kepada Allah, tidak mencintai dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah. Barang siapa lebih condong ke dunia, maka Allah beri dunia itu tanpa batas, tapi mereka tidak diberi akhirat, yakni surga, dan mereka datang ke akhirat dengan memasuki neraka dalam keadaan tercela. Na'udzubillah min dzalik. Hampir rata-rata manusia selalu condong ke dunia, condong melebihkan dunia daripada kecintaan kita kepada Allah. Inilah kecondongan manusia, sehingga Islam adalah umatan umat pertengahan, tidak condong ke dunia dan tidak condong ke akhirat. Ini adalah umatan wasata, tidak condong ke dunia dan tidak condong ke akhirat. Dunia dinikmati tetap. Kita tidak perlu menyiksa diri untuk dalam beragama, puasa sampai berhari-hari. Haram itu, tidak boleh kita puasa sesuai dengan petunjuk Nabi. Maksimal kita puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, itu maksimal sudah. Tidak boleh sepanjang hari kita puasa terus. Tidak ada contoh daripada nabi-nabi atau Nabi Muhammad. Ini pendengar dan rahmati Allah. Nabi nikah, kita juga nikah. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi makan, kita juga makan. Nabi sholat, kita juga sholat. Nabi tahajud, kita juga tahajud. Inilah pendengar dan rahmati Allah. Jalan hakikat, jalan tarikat, yakni la ilaha illallah. Dengan penghambaan kita kepada Allah sebagai kullu min indillah, kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Jangankan yang lain, nafas ini dari Allah. Kalau tidak ada nafas, kita akan mati. Tidak salah yang lain-lain, oksigen saja. Semua dari Allah. Karena kemurahan Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Mampukah kita menjaga nubuah ini, pesan nubuah ini, pesan kenabian dari Adam sampai Muhammad, yang la ilaha illallah? Insya Allah kita mampu. Allah mampukan. Allah senantiasa beri kebaikan, hidayah kebaikan. Jangan sampai Allah mencabut hidayah kebaikan, hidayah iman, tauhid, la ilaha illallah, karena kita melupakan Allah. Kita melupakan Allah. Hayya 'ala shalah, tidak sholat di masjid. As-salatu khairum minan naum, tidak sholat di masjid. Kita lupakan Allah, maka Allah lupakan kita, sehingga kita lalai nanti. Tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah saat kita mau dicabut sakaratul maut oleh malaikat Israel. Ini pendengar rahmati Allah. Kuncinya itu, kita jangan lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah itu ditandai dengan seruan la ilaha hayya 'ala shalah, kita tidak ke masjid. Itu saja kelalaian kita. Tidak usahlah kita begini kali begitu, harus zikir setiap detik. Tidak. Kita lalai kepada Allah. Apa batasan lalai? Hayya 'ala shalah, kita ke masjid tidak. Itu saja. Simpel kan? 5 waktu sehari, 1 waktu di masjid. Itu saja. Allah mengingat Allah itu, Allah juga batasi kok. Tidak harus setiap saat zikir, setiap saat sholat terus sampai
24 jam tidak. Harus cuma kasih 5 waktu saja. Sebagai batas kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, hayya 'ala shalah, panggilan Allah itu, maka kita harus datang, ya ini salat 5 waktu di masjid, itu panggilan Allah. Panggilan sang kekasih kita. Kita mampu, insya Allah kita dimampu. Bukan begitu saja. Dan kita berharap, berdoa agar sesama muslim diberi hidayah, kekuatan untuk mendatangi panggilan sang kekasih, yakni Allah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, itu saja. Mungkin kita tidak punya harta, tidak bisa sedekah, tapi yang hak minal Islam al-khamsin, intinya adalah sholat. Hayya 'ala shalah, kita ke masjid, marilah awali itu. Insya Allah kita diberi kenikmatan, kesentosaan hidup, ketentraman tatkala kita menyauti suara seruan azan dari masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah, tidak kurang dan tidak lebih. Kecintaan kita kepada Allah itu barometernya adalah hayya 'ala shalah. Allah panggil, mari ke masjid, mari. Disitulah awal rahmat, awal berkah Allah, yakni bila kita menyauti daripada seruan Allah. Tidak lama, tidak berat, 5 menit, 10 menit sudah pulang. Tidak lama kok. Dan tidak berat. Macam kaum Yahudi, Bani Israel, hari Sabat 24 jam mereka harus sholat di Masjid Yahudi, Masjid Bani Israel. 24 jam tiap minggu, tiap hari Sabtu. Apa kita mampu? Insya Allah kita tidak mampu. Sedang 5-10 menit saja banyak yang tidak mampu. Apalagi ini 24 jam satu hari. Iya, 24 jam. Setelah ibadahnya umat Bani Israel ini penuh rahmati Allah. Kita cuma 5-10 menit, mana masjid kosong. Ada sih, ada, tapi 1, 2, 3 orang. Tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang sudah akil balik di satu negeri. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingganya dengan sholat berjamaah itulah kita senantiasa diberi kesentosaan, kita sehat, disehatkan oleh Allah. Dan inilah sarana terapi. Bila dokter sudah menolak penyakit kita stadium 4, stadium akhir, harapan hidup sisa 1 hari, sisa 1 bulan, mari kita ajak, kita gendong, kita papah, itu kita gotong itu kerabat kita yang sakit, kita dudukkan, kita baringkan, sholat berjamaah, itulah terapi. Sholat 1, 2 hari, 3 hari, 5 hari sampai seminggu, insya Allah ada tanda-tanda kesembuhan. Sakit itu dari Allah. Yang mengakibatkan sakit itu Allah asbabnya, bukan asbab lain. Dan yang menyembuhkan itu Allah. Itu harus yakin. Bukan virus yang menyebabkan sakit, tapi Allah. Virus itu sebagai lantaran saja, asbab saja. Semuanya berpulang, penyebabnya adalah Allah. Tatkala Allah kita lupakan, maka Allah lupakan kita. Kalau sudah Allah lupakan kita, maka nikmat sehat tidak akan diberi. Kita akan sakit. Itu rentetan daripada kenapa sampai kita sakit keras, sakit tumor, sakit ginjal, sakit darah tinggi dan lain-lain. Karena kita lupa Allah. Maka Allah lupakan. Kalau sudah Allah lupakan kepada kita, maka kita dicabut itu nikmat, terutama nikmat sehat. Itulah penyebab daripada kenapa sakit kronis orang-orang kaya, orang-orang berada, karena dia lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Tandanya lupa mereka
tidak menghiraukan seruan azan, panggilan kekasihnya, yakni Dimas, pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita bisa menjalankan apa yang saya ceramahkan ini, insya Allah menjadi tadabbur, muzakarah, tadris pengajaran kita, insya Allah. Amin. Takhiri ifrat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.